I hope you are okay and still happy even if we just stay at home. Okay, for today, I'd like to introduce myself because every one of you is still wondering who I am. So let me introduce myself. My name is Gita Rizky Aulia, but you can call me Miss Gita. So for this semester, I will be your English teacher. I have graduated from UIN Riau, and also I've been teaching English for 3 years. I really hope that you all are happy with me, so every lesson that I teach you will be easy to understand. So for today, we are going to study about how to present your report. This is really important since you are a student of vocational high school. I'm sure that you have to be able to present your report in front of the stakeholders. Jadi, materi ini adalah materi terpenting juga buat Ananda karena Ananda merupakan siswa SMK yang mana nantinya ketika Ananda bekerja akan mempresentasikan report atau laporan yang Ananda buat. So, what should we do to make a good presentation? Gimana caranya supaya kita membuat presentasi kita bagus atau mantap? I have some tips to make your audience enjoy your presentation. Let's see. The first one is, don't forget to tell your audience why is it important to listen to your presentation. Jadi, tips yang pertama, Ananda harus sampaikan di awal kenapa audiens perlu mendengarkan presentasi Ananda. Apa pentingnya? Jadi Ananda harus menekankan di situ supaya menarik perhatian para audiens supaya mendengarkan apa yang kita sampaikan. The second one, you have to tell your personal experience. Jadi apa yang kita sampaikan nantinya, Ananda harus menyambungkan dengan kehidupan nyatanya sehingga audiens bisa langsung mudah memahaminya. And then the third one, it's very important I think, you have to make a humor in your presentation. Jadi jangan lupa Ananda, jangan terlalu serius dalam presentasi Ananda. Ananda juga harus menyelipkan sedikit humor. Jadi biasanya Ananda harus berlatih ketika ingin menyajikan humor dalam presentasi Ananda. And then the fourth one, you have to focus on visual aids. Jadi nanti Ananda jangan hanya memberikan speech atau pidato saja, tapi Ananda juga harus memberikan misalnya gambar atau slide. Kalau Ananda perlu chart atau grafik, Ananda juga harus menyajikannya supaya audience is more understand about what you say. Jadi pendengar akan lebih mengerti dengan apa yang Ananda sampaikan. And then the fifth is, you have to know where to pause. Jadi Ananda jangan terlalu asik dengan speaking Ananda atau speech Ananda. Jadi Ananda ngobrol terus. Jangan seperti itu Ananda. Jadi Ananda harus tahu penempatan di mana Ananda harus berhenti, di mana Ananda harus lanjut. And then the last one, you have to keep it simple. Jadi buatlah presentasi Ananda sesimpel mungkin. Nah, setelah tahu beberapa tips tentang presentasi, sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian-bagian dari presentasi. So, I'm going to tell you how to say about the opening, and then telling the presentation, and then after that close your presentation. Jadi nanti Miss akan berikan beberapa main point atau poin utamanya ketika kita membuka presentasi, menyampaikan presentasi, kemudian menutup presentasi itu sendiri. Pada awal presentasi, biasanya Ananda diminta untuk melakukan introduction. For example, you have to tell your name and also what you are going to talk about. Jadi
memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan apa yang akan dibahas dalam presentasi Ananda. Kemudian yang kedua, Ananda harus mendisplay the outline of your talk in key points on slide. Jadi Ananda perlu membuat garis besarnya, garis besar apa yang akan Ananda sampaikan di dalam slide Ananda. Jadi ini adalah kata-kata yang biasa kita gunakan ketika kita ingin memperkenalkan diri kita sendiri. Jadi Miss coba bacakan ya. Let me introduce myself. I am, sebutkan nama Ananda siapa. Kemudian, for those of you who don't know me, my name is, itu sama saja memperkenalkan nama. Kemudian, as you probably know, I'm your new teacher. Kalau seandainya Ananda adalah seorang guru. Tapi kalau misalnya Ananda seorang accounting, berarti Ananda memperkenalkan diri bahwa Ananda adalah accounting yang baru. And then, I am the director here at Osela. Ini juga sama memperkenalkan jabatan Ananda. And then, I'm here in my function as sales manager. Juga sama. Jadi biasanya dalam presentasi yang perlu kita perkenalkan adalah nama, kemudian posisi Ananda sebagai apa. Nah, pada bagian ini adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang biasanya kita gunakan ketika kita ingin memperkenalkan secara garis besar apa saja yang akan kita sampaikan nanti di presentasi kita. Jadi di sini katanya I've divided my presentation into 3 main parts. Jadi saya telah membagi presentasi saya ke dalam 3 poin utama. Jadi disebutkan apa-apa saja poin-poinnya. Yang kedua, in my presentation I'll focus on 3 major issues. Sama saja. Ini juga menceritakan atau menyampaikan garis-garis besarnya. Kemudian ada first, I'll be looking at, kemudian second, and then the third. Jadi ini adalah yang pertama, saya akan fokus kepada bagian apa misalnya. Yang kedua, tentang ini. Yang ketiga, tentang ini. Jadi sesuaikan saja dengan garis besar Ananda. Kalau misalnya garis besar yang perlu Ananda sampaikan ada 4, berarti ada 4 pula nanti yang perlu Ananda sampaikan. And then I'll begin by explaining. Saya mulai dengan menjelaskan ini. And then next, after that, I'll go on to. Kemudian saya akan lanjutkan ke bagian apa. And then finally, I'll offer some solution. Dan akhirnya atau pada akhir nanti pada akhir presentasi saya menawarkan beberapa solusi. Nah, jadi dalam pembukaan juga biasanya Ananda juga perlu menyampaikan topik apa. Jadi ini sudah Miss sajikan beberapa kalimat untuk menyampaikan apa topik yang akan Ananda bawakan. Next is body of your presentation. Jadi di dalam penyampaian isi presentasi itu tergantung pada presenter sendiri. Jadi Miss serahkan kepada Ananda untuk mengembangkan kalimat-kalimatnya sesuai dengan kreativitas Ananda masing-masing. Nah, tapi Miss ingatkan kembali, don't forget to keep it clear and simple. Jadi jangan lupa untuk membuat presentasi Ananda sejelas mungkin dan sesimpel mungkin. Finally, ending your presentation. Jadi ada beberapa poin yang Miss sampaikan di sini ketika kita ingin menutup presentasi kita. The first one is alert audience when you near the end. Jadi kita perlu nih ketika kita sudah mau sampai pada akhir presentasi kita juga perlu kasih aba-aba kepada audiensnya.
And then the second one, you need to summarize main points. Jadi Ananda juga perlu menyimpulkan poin-poin apa saja tadi yang telah disampaikan. Kemudian, and then acknowledge audience input. Jadi perlu juga kita tanyakan bagaimana pemahaman si audience, apakah sudah paham atau belum. And then the last one, state follow-up action to take. Jadi seandainya audiensnya belum mengerti atau belum paham dengan presentasi kita, maka kita harus mencoba untuk menjelaskan kembali secara seringkas mungkin dan sesimpel mungkin agar mudah dipahami oleh audiens. Okay, this is the end of our learning today. I hope every one of you understand about the lesson, but if you still have a question, you can ask me. And if you think the video is really important and also helpful for you, you can click like and also subscribe my YouTube channel. At the end, I'd like to remind you that you have to study at home and also obey the regulation of COVID-19. Finally, thank you and see you!